Selamat malam Romo, Bruder, Suster, Bapak dan Ibu. Perkenalkan saya Jau Maria dari Surabaya yang akan mendampingi Romo Aurel untuk memandu acara pada malam hari ini. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang telah hadir dalam ruang virtual ini. Bersama-sama kita akan menerima pembelajaran kerahiman Tuhan yang tanpa batas yang akan disampaikan oleh Romo Aurel dengan tema pengakuan iman dan karya kerahiman. Sebelum kita memasuki ibadah pada malam hari ini, kami sampaikan mohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk mengisi link daftar hadir yang ada di kolom chat. Bapak dan Ibu juga dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat terkait materi firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Romo Orel pada malam hari ini. Marilah Bapak dan Ibu kita satukan hati dalam doa untuk kita dapat mendapatkan rahmat Tuhan, sehingga dapat menyerap semua pengajaran yang Tuhan firmankan melalui Romo Aurel pada malam hari ini. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang baik, terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk dapat bersama berkumpul dalam ruang virtual ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar dapat menyerap pengajaran pada malam hari ini. Curahkanlah hikmat daripadamu ya Yesus kepada Romo Aurel yang akan menjadi wakilmu untuk menyampaikan sabdamu. Luputkan kami dari segala bentuk gangguan yang mengganggu persekutuan kami denganmu. Yesus pencinta keselamatan manusia, tariklah semua jiwa kepada kehidupan ilahi. Semoga keagungan kerahimanmu dimuliakan di bumi dan di alam abadi. Engkau membuka sumber-sumber kerahiman yang menyelamatkan, sehingga jiwa-jiwa yang rapuh dapat dikuatkan dalam perjalanan hidup ini. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah Engkau jalan. darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalan. Terima kasih. Saya persilakan Romo Aurel untuk waktunya. Baik, terima kasih Bu Jau. Kita malam ini mencapai bagian terakhir dari pembicaraan tentang kebajikan-kebajikan tahun jubileum dan pesan-pesannya untuk gerakan kerahiman ilahi di mana kita menjadi bagiannya. Dan pusat perhatian kita malam ini ada pada pengakuan iman atau yang kita biasa sebut sebagai credo atau istilah lain kita juga sebut syahadat, meminjam istilah dari iman tetangga. Dan juga kita akan berbicara tentang karya belas kasih, atau bagi kita istilah yang paling menyentuh itu sebetulnya adalah karya kerahiman, atau dalam istilah pastoral barangkali itu adalah aksi nyata sebagai perwujudan dari iman yang telah dikaruniakan Tuhan kepada kita. Nah, karena ini adalah bagian keempat dari kebajikan-kebajikan iman yang digarisbawahi di dalam perayaan tahun jubileum, maka saya juga ingin mengajak teman-teman semua untuk berpikir bahwa kita mendekati penutupan tahun jubileum yang secara resmi nanti akan ditutup pada Epifani atau Hari Raya Penampakan Tuhan, hari Minggu sesudah tahun baru nanti. Nah, atau secara resmi menurut kalender Vatikan itu adalah 6 Januari tahun 2026. Nah, kita bisa melihat di mana-mana orang memanfaatkan waktu tersisa ini untuk dalam tanda kutip memenuhi kewajiban untuk mengadakan Ziarah Porta Santa, Pintu Kudus, yang menjadi salah satu aspek penting di dalam perayaan tahun jubileum ini dan juga merupakan satu kewajiban untuk memperoleh indulgensi yang bagi kita adalah sebuah karunia penting di dalam penghayatan iman Gereja Katolik. Nah, perkenankan saya untuk mulai share screen kita
dan teman-teman sekalian bisa mengikutinya melalui media masing-masing. Baik. Judul yang saya pilih malam ini adalah Pengakuan Iman dan Karya Kerahiman. Pesan-pesan tahun Yubileum 2025 untuk Gerakan Kerahiman Ilahi. Seperti biasa, saya akan membuat terlebih dahulu uraian tentang dua topik ini, yakni pengakuan iman dan karya kerahiman dalam perspektif perayaan tahun Yubileum, lalu kemudian menyejajarkannya atau membuat perbandingan dengan pesan-pesan kerahiman ilahi teristimewa dari Santa Faustina, lalu mengaitkannya dengan wahyu universal, yakni pesan-pesan kitab suci untuk kita sampai kepada sebuah tanggapan dari kita sebagai orang Katolik yang memperoleh karunia merayakan tahun suci, memperkaya iman kita dalam gerakan kerahiman ilahi, menerima firman ilahi yang teristimewa dalam pribadi Kristus, yakni firman yang menjadi manusia, lalu yang menerapkan nilai-nilai firman itu dalam kehidupan nyata yang kita sebut sebagai karya pelayanan atau karya misioner. Nah, sekedar untuk review apa yang kita sudah lewati, ya. Ya, tahun jubileum yang tahun 2025 ini merupakan sebuah rangkaian dari tiga jubileum terakhir, mulai dari tahun 2000, 2015, sampai 2025. Nah, bagi kita yang gerakan kerahiman ilahi, 2015 menjadi satu hal yang istimewa, namun konsekuensi logis dari perayaan 2015 adalah kita ditantang untuk memberi terang dan harapan kepada banyak orang dengan membawa serta pesan-pesan kemurahan hati yang sudah diterima dari Bapa Surgawi. Nah, malam ini kita melanjutkan pengajaran tersebut dengan memperhatikan pengakuan iman dan karya kerahiman sebagai dua kebajikan terakhir yang hendak kita bahas. Nah, ini semua pengulangan. Saya tidak bermaksud untuk membicarakannya lagi. Nah, sekarang kita lihat ini delapan kebajikan yang digarisbawahi oleh Gereja Katolik di dalam perayaan tahun jubileum, yakni siarah, pintu suci, pengakuan dosa, indulgensi, liturgi, berdoa, pengakuan iman, dan karya kerahiman. Ya, urutan yang ditekankan di dalam website Vatikan itu sedikit berbeda. Saya hanya merumpunkannya dengan cara dan urutan demikian untuk menolong kita merenungkan nilai-nilai ini dalam kaitan dengan gerakan devosi kerahiman ilahi yang kita ikuti. Maka malam ini yang kita bicarakan adalah dua aspek terakhir ini. Pengakuan iman atau credo atau syahadat yang dalam ungkapan dalam liturgi kita itu berbentuk doa aku percaya. Doa aku percaya, apapun versinya, doa aku percaya itu adalah wujud pengakuan iman. Ya, kita ingat bahwa setiap kali orang dibaptis, ya sebelum dibaptis itu orang harus membuat pengakuan iman dulu. Kalau dia masih anak kecil, maka pengakuan iman itu diwakili oleh orang tua atau wali baptis yang bertanggung jawab untuk membesarkan anak tersebut untuk menjadi pribadi dewasa Kristiani. Jika ia sudah baptisan dewasa, ia harus mengungkapkan iman tersebut, ya. Atau beralih dari iman yang lain atau dari gereja lain, tetap dia harus membuat pengakuan iman dalam formula atau dalam urutan, dalam struktur, dalam tata cara yang ditekankan dan diterima oleh gereja Katolik. Ya. Nah, malam ini kita akan membahas dua aspek ini, pengakuan iman, credo, syahadat, atau dan yang kedua yakni karya kerahiman, yang bagi saya itu merupakan implementasi konkret dari pengakuan iman. Ya. Satu iman tidak bisa diwujudkan dalam sebuah karya kerahiman, itu tidak bisa dikatakan sempurna sebagai iman. Sebaliknya, sebuah karya kerahiman yang tidak lahir dari iman, itu juga tidak bisa dikatakan sebagai sebuah karya belas kasih ilahi. Ya, maka antara dua hal ini, pengakuan iman dan karya kerahiman sebagai wujud pelayanan belas kasih Tuhan, itu terkait satu sama lain, satu tidak bisa dilepaskan dari yang lain. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama adalah soal pengakuan iman.
Dalam perkara pengakuan iman, saya melihat di dalam publikasi resmi Vatikan, saya membuat summary di sini dalam tanggapan saya atau pemahaman saya dari penjabaran singkat yang diberikan oleh Gereja Katolik, yakni Kuria Vatikana, di dalam website yang terletak di bawah dari tulisan besar itu. Di bawahnya ada satu tulisan kecil yang sebetulnya memuat website di mana saya mengambil ide ini. Pengakuan iman itu merupakan identitas seorang yang dibaptis yang mengungkapkan inti iman, yakni kebenaran-kebenaran yang diterima, diyakini, dan dihayati bersama komunitas beriman sepanjang hidup. Jadi, ada dua formula pengakuan iman yang paling populer, yakni Credo para Rasul, itu yang paling sering kita ucapkan, ya aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ dia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Nah, ini kredo para rasul atau kredo rasuli, kredo apostolik yang terwaris dari pernyataan iman dari generasi awal kekristenan, terutama dari kalangan para rasul sendiri. Jadi bisa lihat bahwa para rasul yang semuanya awal-awal itu semuanya adalah orang-orang Yahudi. Jadi generasi pertama kekristenan itu adalah orang Yahudi yang menyadari bahwa imannya sudah terpenuhi di dalam diri Yesus Kristus. Karena itu, mereka meninggalkan iman Yahudi tradisional yang lama dan beralih kepada iman Mesianik yang menerima Kristus sebagai penyelamat. Nah, mereka merumuskan kredo atau pernyataan iman yang masih kita ucapkan hingga hari ini. Tetapi ada juga satu kredo Nicea atau kredo Nicea Konstantinopel yang dirumuskan pada tahun 325 sebagai sebuah tanggapan terhadap banyaknya ajaran sesat tentang Yesus Kristus, terutama ajaran yang menyatakan bahwa Kristus bukanlah Tuhan. Nah, itu rumusan lebih panjang. Kalau di gereja saya di Bible Center Sukajadi Batam, rumusan Credo Nicea ini baru saya pergunakan ketika merayakan Ekaristi pada Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Itu perayaan sesudah Paskah. Ya, sesudah Pentakosta. Itu ada Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Di situ saya mengajak umat untuk meresitasi atau mengucapkan doa, aku percaya menurut rumusan Konsili Nicea. Hmm. Nanti kalau ada waktu, coba browsing di internet untuk melihat perbedaan sekilas rumusan Credo para Rasul dan rumusan Credo Nicea. Dua-duanya, Credo para Rasul lebih singkat, Credo Nicea lebih panjang. Kata-kata yang dipilih juga berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya mengungkapkan hal yang sama, yakni kita percaya kepada Bapa sebagai pencipta alam semesta, kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Penyelamat, kita percaya Roh Kudus sebagai pemenuh harapan bangsa-bangsa, lalu kita percayakan orang kudus, Gereja Katolik, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan sebagainya. Itu semua ada di dalam kedua rumusan tersebut. Nah, secara tegas, gereja kita mengatakan demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang yang percaya akan dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah, jadi itu ada di dalam surat Paulus kepada umat di Roma, bab 9 ayat 10. Dan kita tahu surat Paulus sangat memberikan penekanan tentang iman yang menyelamatkan atau keselamatan datang karena iman kepada Kristus, kepada Tuhan, kepada seluruh sejarah keselamatan. Nah, dari surat ini kita melihat bahwa Paulus menekankan bahwa
perayaan misteri iman itu memerlukan tobat yang mendalam, terutama dalam pemahaman tentang Tuhan, diri sendiri, dan dunia. Nah, ini penting karena pemahaman tentang Tuhan dalam teologi Perjanjian Baru itu berbeda dari pemahaman tentang Tuhan dalam teologi Perjanjian Lama. Ya, berbeda dalam arti bahwa ada kehadiran Yesus Kristus yang merupakan Tuhan yang menjadi manusia, ya. Tuhan inkarnatif, pribadi ilahi dalam rupa manusia, ya. Dan tampilnya Roh Kudus, ya. Di dalam Perjanjian Lama itu Kristus dan Roh Kudus itu bukan tidak ada, tetapi tidak menonjol tampilannya. Ya, tidak menonjol tampilannya. Sepenuhnya ada pada Bapa. Nah, rumusan atau pemahaman tentang Tuhan berdasarkan teologi Perjanjian Baru ini yang kita pegang untuk bisa membuat pernyataan iman sebagai orang Kristiani. Karena sebagai orang Kristiani, pusat iman kita adalah Yesus Kristus. Kristus adalah Tuhan dan Penyelamat. Kristus adalah pengantara antara kita dengan Bapa. Kristuslah yang akan menjadi pribadi yang mengadili kita pada akhir zaman. Ya, maka Katekismus Gereja Katolik nomor 197 memberikan rumusan demikian. Mendoakan syahadat atau credo tadi atau aku percaya dengan iman berarti bertemu dengan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetapi juga berarti dihubungkan dengan gereja universal yang meneruskan iman kepada kita dan di dalam persekutuannya kita beriman. Jadi ada dua aspek di sini ketika kita membuat pengakuan iman. Nomor satu, kita mengakui kepercayaan kita kepada Tuhan, Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Aku percayakan Yesus Kristus Putra yang Tunggal. Aku percayakan Roh Kudus. Ya, tetapi dalam kredo yang sama, kita memberikan penekanan pada aspek penting mengapa iman Kristiani itu ada di bumi, yakni gereja kudus. Gereja yang satu, kudus, universal, dan apostolik. Ya, gereja universal ini perlu dibuat di dalam pengakuan iman karena Tuhan sendiri yang mendirikan gereja. Dia berkata kepada Petrus, di atas batu karang yang kokoh ini aku akan mendirikan gerejaku. Ya, jadi Tuhan itu mendirikan gereja di atas dasar wadas Petros, Kefas, Petrus. Ya, maka kita membuat pengakuan iman, gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, itu adalah gereja yang didirikan oleh Kristus di atas dasar para rasul, dengan Petrus sebagai kepala yang kepadanya dipercayakan untuk memegang kunci kerajaan surga. Maka pengakuan iman kita itu membahasakan dimensi-dimensi yang kompleks. Satu, relasi kita dengan Tuhan. Yang kedua, relasi kita dengan tubuh mistik Kristus di dunia, yakni Gereja Kudus. Ya. Dan tentu saja di dalam Gereja Kudus itu ada pribadi-pribadi, terutama orang-orang berdosa yang sedang mencari jalan menuju ke kebenaran sempurna, yakni Yesus Kristus. Itu pengakuan iman. Nah, apa poin-poin di dalam pengakuan iman? Nomor satu, di dalam pengakuan iman itu ada kebenaran yang diterima sebagai karunia individual. Karunia ini datang dari Tuhan, diberikan kepada orang per orang. Jadi katakanlah Anda sebagai orang tua memiliki anak, lalu Anda didik sebagai orang Katolik. Betul, pengetahuan yang dia pelajari itu berasal darimu. Kebiasaan-kebiasaan penghayatan iman Katolik itu dia teladani dari dirimu. Tapi iman itu bukan datang dari dirimu. Iman itu adalah karunia dari Tuhan. Anda hanya ada di sana untuk memastikan bahwa iman itu terpelihara, iman itu bertumbuh dan berkembang, dan iman itu menjadi sandaran bagi pribadi termasuk anak yang Anda lahirkan untuk menjadi orang yang diselamatkan Tuhan di kemudian hari. Ya. Jadi iman itu adalah
kebenaran apa di dalam pengakuan iman itu ada kebenaran yang diterima sebagai karunia individual. Tuhan memandang hati kita satu persatu. Karena itu, walaupun kita membuat pengakuan iman yang sama, pemahaman, pengalaman, dan pandangan dari masing-masing orang tentang pengakuan iman dalam rumusan yang sama itu jelas berbeda-beda. Yang kedua, kebenaran yang diterima bersama seluruh komunitas umat beriman. Ya, kita tidak bisa mengatakan bahwa saya percaya Kristus tapi saya tidak mau menjadi bagian dari gereja kudus. Tidak bisa. Karena Kristus menghendaki agar umatnya itu bersatu. Karena itu dia mendirikan gereja. Karena itu, Anda tidak bisa menjadi orang yang percaya Kristus tanpa menjadi anggota gereja. Karena dengan itu Anda mengingkari satu hal esensial yang diperintahkan Kristus. Ya, aku menghendaki agar mereka menjadi satu, agar dunia percaya bahwa engkau ada di dalam aku dan aku di dalam engkau. Nah, gereja itu menjadi satu tanda bahwa Bapa, Kristus, Roh Kudus ada di dalam komunitas manusia dan komunitas manusia berada di dalam pribadi Tritunggal ini. Dan pribadi Tritunggal ini dihubungkan dengan elemen yang sangat penting yakni kasih. Karena itu, seseorang tidak bisa menjadi orang Kristiani dengan meninggalkan gereja, sekaligus gereja tidak bisa mengizinkan seseorang mengakui iman Kristiani, tetapi tidak menyetujui adanya gereja. Baik gereja sebagai persekutuan umat maupun gereja sebagai sebuah lembaga yang memiliki wewenang dan kuasa untuk memelihara kemurnian ajaran iman. Elemen ketiga dalam pengakuan iman adalah pertemuan dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Ketika kita menyebut nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, secara fisik kita tidak melihat mereka, tetapi secara imani kita menyatu. Kita mengakui Tuhan yang merupakan sumber dari segala sesuatu. Kita mengakui Kristus, Tuhan yang berkorban bagi keselamatan manusia berdosa. Kita mengakui Roh Kudus sebagai Tuhan yang menginspirasi atau menunjukkan jalan kepada manusia berdosa agar berpartisipasi dalam karya penyelamatan dunia. Jadi bisa lihat betapa besar makna pengakuan iman ini. Dan akhirnya pengakuan iman juga merupakan pengakuan atas peranan Gereja Kudus sebagai penerus kebenaran kepada bangsa manusia. Ya. Kita tidak mengklaim bahwa kebenaran satu-satunya datang melalui Gereja Kudus. Tidak. Tuhan bisa mengungkapkan kebenaran melalui siapa saja, apa saja, dan dalam peristiwa apa saja. Tetapi karena gereja adalah tubuh mistik Kristus, himpunan orang-orang yang percaya kepada Kristus, maka pewarisan nilai-nilai iman melalui gereja adalah sebuah jalan yang paling kuat yang berasal dari Tuhan sendiri dan alangkah malangnya kita kalau melalaikan kesempatan ini untuk menghayati iman dalam persekutuan dengan gereja kudus. Tentu saja ada banyak orang yang berargumen bahwa di dalam gereja itu banyak orang buruk. Maka saya memilih untuk berada di luar gereja. Betul. Bahkan Kristus pun di dalam persekutuan para rasul 12 orang itu satu dari 12. Ya, berarti sekitar 8% umat para rasul itu mengkhianati dia dalam diri Yudas Iskariot. Ya, sekarang umat Kristiani seluruh dunia lebih dari 1 miliar. Nah, 8% dari 1 miliar ada berapa banyak? Maka tidak heran kalau seandainya kita mengalami juga banyak orang-orang Kristiani atau Katolik yang secara konsisten melawan pengajaran atau pewartaan gereja. Sekarang kita masuk kepada pengakuan iman dalam tanda konkret. Ya, ketika kita membuat pengakuan iman, kita melihat bahwa gereja secara serius merumuskan ajaran iman dan mengajarkannya kepada bangsa-bangsa. Ya, buku pegangan kita adalah Katekismus Gereja Katolik. Ya, coba cari di Tokopedia ada sekarang. Buku itu tebal sekali, tetapi memuat ajaran yang disusun menurut struktur doa aku percaya. Ya, mulai dengan dibahas tentang Bapa, hakikat Bapa, teologi perjanjian lama tentang Bapa dan sebagainya.
Dulu saya sangat bosan ketika membaca kitab suci Katekismus Gereja Katolik. Sekarang saya membaca lagi kembali berkali-kali, teristimewa dalam mempersiapkan para katekumen dewasa. Saya menyadari betapa gereja serius mendalami tema iman, lalu menjabarkannya menurut rumusan yang diberi oleh para rasul. Karena apa? Gereja tidak berhak membuat rumusan baru. Gereja hanya bisa mewarisi rumusan yang diberikan para rasul, lalu membuat kontekstualisasi atau pemahaman yang menjawabi situasi masa kini. Ya, selain ada katekismus Gereja Katolik, ada juga dokumen-dokumen konsili seperti konsili Efesus, konsili Kalsedon, konsili Konstantinopel, konsili Nisea, dan rupa-rupa konsili lain, konsili Hippo, konsili Vatikan I, konsili Vatikan II. Selain itu ada ensiklik-ensiklik yang merupakan pengajaran Paus sebagai wakil Kristus di dunia untuk menuntun iman dan moral para murid. Semua ini hanya sampai kepada kita melalui gereja sebagai lembaga. Ya, itulah kelebihan gereja Katolik. Kita di gereja Katolik itu merayakan misa saja, setiap hari itu bacaannya di seluruh dunia itu sama. Ya, hari ini kita mengutip Injil Lukas. Di Amerika Serikat hari ini juga orang mengutip Injil Lukas. Di Roma, di Kapela Paus, atau di tempat saya, semua berbicara tentang Injil yang sama. Ya, itu hanya mungkin karena kita memiliki gereja sebagai lembaga. Ya, kelembagaan dengan otorita yang memiliki kewibawaan sehingga kita pada akhirnya apa, mengikuti dan taat pada otorita yang sesungguhnya berasal dari Kristus sendiri. Ya. Yang kedua, di dalam sejarah gereja itu ada banyak pengajaran sesat. Ya, ada bidat-bidat yang melawan gereja. Misalnya, contoh yang paling konkret itu bidat Arius. Ya, bidat Arius itu tidak mengakui Kristus sebagai Tuhan. Makanya dikutuk oleh gereja. Maka lahirlah rumusan Konsili Nicea yang membuat pernyataan iman pada 325. Tapi ada juga bidat lain seperti bidat-bidat Kion dan ada juga bidat yang kita sebut sebagai modalisme. Itu uh, ada orang yang banyak orang Katolik yang masih cukup tertipu dengan bidat modalisme ini yang mengatakan bahwa tiga pribadi itu semacam tiga topeng atau tiga penampilan Tuhan yang berbeda. Tuhan itu hanya satu tunggal, betul. Lalu ketika dia menciptakan dunia, dia tampil sebagai Bapa. Ketika dia mau melayani manusia, dia tampil sebagai Putra. Ketika dia mau menginspirasi banyak orang, dia tampil sebagai Roh Kudus. Itu bukan serumusan iman Katolik. Itu adalah penyederhanaan dari ajaran tentang Tuhan yang satu dengan tiga pribadi. Tiga pribadi itu bukan tiga tampilan, tetapi sungguh-sungguh tiga persona dengan kehendak bebas, dengan kemampuan untuk membuat, menciptakan, dengan tugas dan tanggung jawab yang dihubungkan hanya oleh satu elemen dasar di dalam pribadi Tritunggal Maha Kudus, yakni kasih. Ya. Nah, dalam menghadapi pengajaran sesat, dengan didasarkan pada rumusan-rumusan ajaran iman resmi yang diberikan oleh lembaga gereja, gereja harus tetap konsisten mengajarkan kebenaran, walaupun metodenya seringkali harus disesuaikan dengan situasi konkret. Nah, sebagai contoh misalnya, kita merayakan pesta Yesus Gembala yang baik. Ya, Hari Raya Gembala yang baik itu kalau tidak salah itu hari Minggu ketiga sesudah Paskah. Ya, kalau saya tidak salah ya, nanti bisa diperiksa lagi. Nah, di sana kita berbicara tentang Yesus Gembala yang baik. Nah, coba tanyakan kata gembala itu kepada generasi milenial yang bertumbuh dalam dunia digital. Apakah mereka mengerti kata gembala? Ya, barangkali banyak yang tidak mengerti. Mereka juga tidak tahu gembala itu tampilannya seperti apa. Gembala itu pengalaman anak desa seperti saya pada generasi kecil, di mana kami masih menggembalakan hewan-hewan di padang. Generasi modern sekarang, mereka mengenal gembala dalam dunia digital.
dalam kartun, dalam games, dan sebagainya. Nah, berkhotbah tentang Yesus Gembala yang baik kepada generasi saya dan kepada generasi milenial digital itu membutuhkan kreativitas. Itulah metode yang berubah. Tapi kebenaran tentang Yesus sebagai gembala yang baik itu tidak pernah berubah. Ini yang gereja harus pertahankan. Ya, jadi suara gereja itu menjadi semacam tukang usil itu untuk mengingatkan orang, kamu jangan jalan sesatnya itu terlalu jauh. Ayo kembali ke jalan yang benar. Ya, menarik orang untuk kembali ke jalan yang benar. Maka misalnya aborsi itu sudah merupakan sebuah praktik yang umum, bahkan juga dipraktikkan oleh banyak orang Katolik, ya, dan rupa-rupa hal lain. Tetapi gereja dalam pengajarannya tetap tidak bisa mengatakan bahwa aborsi itu benar dan boleh. Gereja harus menyuarakan ajaran dasar, yakni menghormati kehidupan yang pada dasarnya datang dari Tuhan. Nah, kita beralih ke poin kedua, yakni karya kerahiman. Jadi tadi sudah pengakuan iman, sekarang kita masuk pada karya kerahiman. Di dalam website eh, Vatican City yang secara khusus berbicara tentang kerahiman, saya mengambil ide tentang karya kerahiman atau karya belas kasih dalam istilah bahasa Inggris itu disebut charity. Ide dasar yang ada di dalamnya itu saya sarikan kurang lebih demikian. Ini rumusan saya ya, bukan rumusan resmi yang ada di website tersebut. Kasih adalah ciri utama kehidupan Kristen. Seluruh perayaan tahun yubileum itu hanya ritus magis jika tidak ada karya belas kasih yang memberikan makna tertinggi bagi perayaan ini. Ya, baru-baru ini kan saya menyelesaikan sebuah siara Porta Santa dengan satu grup umat dari Batam, Bogor, dan Jakarta. Perjalanan itu mahal dan berpuncak pada prosesi salib melewati Porta Santa di Basilika Santo Petrus. Ya, saya bersyukur bahwa boleh mengalami ini dan saya melihatnya itu sebagai sebuah karunia Tuhan yang menjadi puncak persiaran saya tahun ini. Tahun ini merupakan tahun berkat karena saya mengalami banyak peristiwa besar di dalam gereja secara langsung. Nah, itu semua benar. Prosesi salib itu kan kalau saya bicara sekarang itu merinding saya karena atmosfer atau suasana yang tercipta itu luar biasa agung menurut saya. Tetapi itu sebuah prosesi, itu sebuah perayaan. Tuhan tidak menyuruh kita berhenti di situ. Tuhan menghendaki agar karunia, rahmat, dan peneguhan yang kita peroleh dalam perayaan-perayaan tersebut itu harus dijabarkan dalam karya belas kasih. Karya belas kasih inilah yang menjadi legitimasi atau menjadi meterai atau yang memberi makna mengapa pesiarahan Pintu Kudus Porta Santa ini diadakan di mana-mana. Ya. Lagi pula, kasih itu adalah karakter Kristiani yang unik, sebagaimana tertera dalam ajakan Santo Petrus. Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ya. Ingat ketika perempuan berdosa itu datang dan mengurapi kaki Yesus, lalu Yesus mengatakan bahwa pergilah dan dosamu sudah diampuni, dia antaranya mengatakan dia dibenarkan karena sudah banyak melakukan karya kasih, melakukan hal yang benar. Walaupun dia perempuan berdosa, tapi dia juga melakukan hal yang benar. Hal yang benar inilah merupakan perimbangan atas dosa yang sudah dilakukan. Nah, di sini Santo Petrus sekali lagi mengatakan apa? Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain sebab kasih menutupi banyak dosa. Mengapa demikian? Karena kalau seorang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dia tidak akan melakukan dosa. Atau kalau dia berdosa, dia segera berbalik kepada Tuhan melalui apa? Pertobatan. Maka, mengapa kasih itu penting? Karena kasih bukan datang dari manusia, melainkan dari Allah. Bahkan kasih itu merupakan hakikat Allah. Ya, Santo Paulus mengagungkan kasih itu dan menyebutnya sebagai pembawa kesempurnaan.
kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Maka kita membuat kesimpulan demikian. Seseorang tidak dapat mengaku beriman tanpa kasih dan mengungkapkan mau mengasihi tetapi tidak beriman. Maka iman dan kasih itu dua sisi dari karakter yang sama yang menjadi identitas Kristiani. Ya, maka karya belas kasih menjadi kebajikan utama yang diperjuangkan, dimulai dengan pertobatan dan dijabarkan dalam karya nyata. Ya, dalam doa yubileum di Keuskupan Pangkal Pinang, itu secara khusus didoakan untuk umat didorong memberi perhatian kepada kaum terpinggirkan. Itu antara lain lansia, orang cacat, kaum miskin, difabel, dan sebagainya. Orang tahanan, narapidana, dan sebagainya. Ya, mereka adalah kelompok-kelompok yang secara khusus diberi perhatian dan umat didorong untuk melakukan sesuatu yang menunjukkan kasih dan perhatian yang menyentuh hati dan kehidupan orang-orang tersebut. Ya. Nah, bagi kita orang Kristiani, iman itu tidak akan sempurna kalau kita tidak melakukan kasih. Sebaliknya, kasih itu hanya akan sempurna dan legitim, sah di mata Kristus ketika dia lahir dari iman kita. Nah, apa elemen-elemen karya kerahiman di dalam perayaan tahun jubileum ini? Nomor satu, kasih memberi makna tertinggi bagi seluruh perayaan tahun jubileum. Ya, maka di sana satu poin khusus yakni karya kerahiman, karya pelayanan, karya belas kasih. Yang kedua, kasih datang dari Allah sebagai ungkapan hakikat diri Allah. Surat pertama Santo Yohanes itu secara tegas menyebutkan bahwa Allah adalah kasih. Atau dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 16 kepada Nikodemus, Yesus mengatakan bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga ia mengutus putranya yang tunggal agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Alasan Yesus datang ke dunia itu karena Yesus menjadi Tuhan yang menebus manusia dari dosa. Mengapa penebusan terjadi? Karena Tuhan tetap mengasihi manusia. Yang ketiga, kasih menyempurnakan iman dan iman memberi ruang bagi pengungkapan kasih. Ini seperti bermain kata-kata, tetapi ini merupakan dua sisi dari konsep yang sama. Dan akhirnya yang keempat, untuk bisa mewartakan kasih dibutuhkan pertobatan dalam iman dan penjabaran dalam perbuatan. Mengapa demikian? Kamu tidak bisa memaksakan kasih. Yesus memberi perintah kepada, inilah perintah baru yang kuberikan kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Dengan kata lain, kasih itu bukan pilihan kita. Mengasihi orang itu bukan pilihan bebas semata-mata, tapi itu menuruti perintah Kristus. Ya. Maka seseorang yang memandang kasih semata-mata sebagai kebaikan dirinya dan bukan taat pada perintah Kristus membutuhkan pertobatan. Nah, pertobatan ini penting sehingga pemahaman dia tentang kasih, praktik dia tentang kasih, itu dimurnikan selaras dengan kasih yang diperintahkan Tuhan. Namun, ketika kita melakukan pelayanan kasih kepada orang, kita tidak bisa memaksakan. Seseorang punya hak untuk menolak pelayanan kasih kita. Ya. Nah, ketika itu terjadi, kita mungkin merasa tersinggung, kita merasa tidak dihargai, lalu kita mungkin mulai menyimpang dari jalan dan katakan, untuk apa saya ikut pelayanan kasih kalau saya tidak juga dihargai? Nah, di situ elemen pertobatan menjadi penting. Karena di akhir hari, kasih itu milik Tuhan, diberikan kepada manusia yang membutuhkan, dan ketika manusia bersyukur, bersyukurnya itu kepada Tuhan. Kita adalah hamba-hamba yang hanya menjalankan tugas. Atau dalam bahasa Yesus, kalian adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Nah, di dalam menjalankan karya kerahiman, kepada kita itu didorong untuk memperhatikan aspek-aspek ini. Yang pertama, sebagai orang Kristiani kita berdoa
agar kasih tertanam di dalam hati semua orang dan menjadi motor penggerak roda kehidupan. Ya, ada orang yang sangat-sangat aktif di gereja, sangat terlibat dalam banyak pelayanan gereja, tetapi judesnya bukan main, menjadi sumber kesulitan bagi banyak orang. Ya, maka kadang-kadang saya bertanya, orang ini sesungguhnya memiliki kasih atau tidak? Ya, kadang-kadang kasih juga diungkapkan secara keras dan tegas. Ketika Yesus mengecam orang Farisi dan ahli Taurat, itu diucapkan sebagai wujud kasihnya. Tetapi dalam banyak hal, kasih yang ada di dalam hati itu melembutkan hati seseorang, sehingga pendekatan dia akan bernuansa ketulusan yang memungkinkan orang mengalami bahwa dia disentuh oleh hati yang jujur, lalu dia pun mau membuka diri untuk menjadi orang yang jujur. Nomor dua, kasih yang menjiwai secara otomatis menggerakkan orang untuk mengamalkannya dalam perbuatan nyata. Ya, nah, kita tentu masih ingat tokoh karismatik yang pernah dimiliki Indonesia, yakni Abdurrahman Wahid, Gus Dur. Gus Dur itu pernah kami undang ke seminari tinggi kami di Flores. Dia memberikan ceramah dan saya terkesan sekali dengan kepribadian orang ini. Dan saya merasa bahwa pola iman yang dia miliki itu melampaui pola iman banyak orang. Karena dia menyentuh satu hakikat iman yang murni, yang tidak lagi memandang orang dalam ruang lingkup agama, tetapi memandang orang dalam ruang lingkup pribadi yang dicintai Tuhan. Nah, sejauh yang saya tahu dan sharing yang dia sampaikan pada waktu itu, ketika ada satu gerakan radikalis yang mengancam orang-orang, pikiran Gus Dur, menurut kesaksian anaknya, terutama Jenny, dia langsung tidak tidur berpikir tentang penderitaan apa yang harus dialami oleh kaum minoritas yang menghadapi persekusi. Nah, ini adalah sebuah contoh nilai kasih yang menjiwai orang secara otomatis, lalu menggerakkannya untuk mengamalkan dalam perbuatan nyata. Perbuatan nyata itu tidak selalu berhasil, karena di saat kita mengupayakan kasih, kegelapan juga mengupayakan kebencian. Dan kebencian seringkali lebih kuat dan lebih menyenangkan manusia daripada perbuatan kasih. Tetapi seorang yang sungguh-sungguh dijiwai oleh kasih, dia secara otomatis berpikir untuk melakukan perbuatan yang baik dan benar yang merupakan pengungkapan kasih. Karena kasih itu datang dari Tuhan, bukan dari dirinya. Yang ketiga, perlawanan dan penganiayaan iman tidak menghalangi orang untuk berbuat kasih. Ya, ini aspek diakonia gereja. Dalam sejumlah peristiwa, sejumlah orang Kristiani yang ingin membawa bantuan bagi korban bencana itu ditolak dan dihalangi di banyak tempat. Hanya karena mereka adalah orang-orang yang percaya Kristus. Lalu apakah itu menghentikan langkah kita untuk melakukan pelayanan kasih? Tidak. Walaupun ditolak, hari itu mungkin kita gagal menyentuh orang yang membutuhkan, tetapi ketika ada peristiwa lagi di mana orang membutuhkan uluran tangan kita, kita tetap bergerak untuk melayani orang tersebut. Itulah aspek diakonia, ya, melayani tanpa batasan-batasan sosial yang diciptakan oleh manusia. Nah, sekarang saudara-saudara, sesudah kita berbicara tentang dua aspek tadi, kita sekarang masuk ke dalam lingkup kerahiman ilahi yang menjadi spirit dasar atau konsep dasar yang menghimpun kita dalam gerakan mendalami buku harian Santa Faustina yang sudah berlangsung selama beberapa tahun ini. Apa kata Santa Faustina atau spiritualitas kerahiman ilahi berbicara tentang dua aspek ini, pengakuan iman dan perbuatan kasih. Ya. Lalu bagaimana kita melihat antara kedua aspek ini? Perayaan tahun jubileum dan gerakan kerahiman ilahi bersinkronisasi satu sama lain, sehingga melahirkan pesan unik
yang boleh kita bawa sebagai sumbangan kita untuk diri kita sendiri, untuk keluarga-keluarga kita, untuk komunitas-komunitas kita, dan sebagainya. Kita mulai dengan yang pertama, mengingatkan kembali tentang mengapa kita ada di sini. Ya, perayaan tahun jubileum ini merupakan sebuah ucapan syukur atas kerahiman dan jubileum pengharapan. Ya, ini sebuah ucapan syukur. Kita bersyukur bahwa kita boleh berada di sini. Tetapi di dalam merayakan tahun kerahiman ini, sebagai orang kerahiman ilahi, kita membutuhkan inspirasi lain dari wahyu individual yang disampaikan Tuhan kepada Santa Faustina. Sehingga ada sebuah link yang kita bangun antara gerakan perayaan universal dengan gerakan kalangan kecil para devosan kerahiman ilahi. Kita mulai dengan pernyataan iman. Apa kata Santa Faustina tentang iman? Dalam buku harian nomor 352 yang ditulis pada 4 Januari tahun 1935, dia berbicara tentang iman walaupun dalam konteks yang lain, tapi menggarisbawahi betapa iman itu penting. Kapitel pertama dipimpin Muder Borgia. Dalam kapitel ini, Muder menekankan kehidupan iman, perhatikan kata kehidupan iman, dan kesetiaan dalam hal-hal yang sangat kecil. Setelah kapitel berlangsung setengah jalan, aku mendengar kata-kata ini. Kata-kata ini datang dari Yesus ya. Aku menghendaki agar pada saat sekarang ini kalian semua memiliki iman yang lebih besar. Betapa besarnya sukacitaku atas kesetiaan mempelaiku dalam hal-hal yang paling kecil. Mempelai di sini adalah para biarawati yang ada di dalam komunitas tersebut, teristimewa Suster Faustina, yang memperoleh karunia pengalaman mistik pewahyuan pribadi Kristus dalam kehidupannya. Saat itu aku memandang salib dan melihat bahwa kepala Yesus berpaling ke arah ruang makan dan bibirnya bergerak. Nah, jangan lupa, ini pengalaman mistik, ini bukan pengalaman jasmania. Jadi patung itu tetap patung dan dia tidak bergerak dalam situasi fisikal. Tetapi dalam pengalaman mistik, itu patung bergerak. Ya, Kristus berbicara melalui pengalaman mistik ini. Dia menghendaki ada iman yang lebih besar dari semua orang yang ada di dalam komunitas ini. Kita lanjutkan pada 353. Ketika aku memberitahukan hal itu kepada model superior, ia menjawab, engkau lihat suster, bagaimana Yesus menuntut agar hidup kita menjadi satu kehidupan iman. Nah ini dia. Santa Faustina itu banyak menderita ya di dalam kehidupan biara itu. Orang-orang para suster itu memandang curiga kepadanya. Mereka merendahkan pengalaman-pengalaman mistik yang dia alami. Mereka menganggap dia orang yang terkena halusinasi jiwa, memiliki gejolak psikologis histeria dan sebagainya. Ya, karena itu komunitas bukanlah tempat yang nyaman untuk Santa Faustina, tetapi Santa Faustina ini seorang yang tidak mau melanggar janjinya kepada Yesus. Dia berjanji untuk ada di sana dan mempersembahkan diri sebagai korban silih agar jiwa-jiwa dapat bertobat dan diselamatkan. Nah, ketika dia menyampaikan apa yang dikatakan Yesus, lalu mudirnya mengatakan, engkau lihat suster bagaimana Yesus menuntut agar hidup kita menjadi satu kehidupan iman. Itu berarti perjuangan bagi Santa Faustina. Karena di dalam komunitas itu ada suster yang hanya menghayati iman sebagai sebuah wujud formal belaka. Itu ciri khas kaum Farisi dan ahli Taurat. Menghayati iman menurut tata cara formal belaka. Maka apa yang terjadi? Ketika Mudir meninggalkan ruangan kapitel untuk pergi ke kapel dan aku masih tinggal untuk membereskan ruangan, aku mendengar kata-kata ini. Katakanlah kepada semua suster bahwa aku menuntut agar mereka hidup dalam semangat iman terhadap para superior pada saat ini.
Lalu apa yang ditulis oleh Santa Faustina? Aku minta kepada Bapa pengakuanku untuk membebaskanku dari tugas ini. Waktu membaca ini, saya langsung teringat akan doa Yesus di Taman Getsemani. Ya Bapa, kalau boleh biarkanlah piala ini berlalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Nah, yang diperintahkan oleh Yesus kepada Santa Faustina itu apa? Katakanlah kepada semua suster bahwa aku menuntut agar mereka hidup dalam semangat iman. Begitu Santa Faustina membuka mulut untuk mengatakan hal ini, mungkin ada suster yang mendengar, tetapi yang lain pasti akan menertawakan, menggosipkan, melecehkan, menghina, bahkan melawan dia. Nah, itulah yang dihadapi oleh Yesus ketika dia hendak menyelesaikan misinya melalui jalan salib. Tuhan, penderitaan ini terlalu berat. Kalau boleh, biarlah ini berlalu daripadaku. Tapi akhirnya bukan aku yang menghendaki, engkau yang menghendaki. Santa Faustina demikian. Dia minta kepada Bapak Pengakuan untuk membebaskanku dari tugas ini, tapi Bapak Pengakuan mengatakan kalau Tuhan menghendaki, engkau tidak bisa menolak. Lakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dan dia menderita karena itu. Nah, di sini kita melihat apa? Yang pertama, iman itu menjadi dasar panggilan, baik Santa Faustina maupun bagi komunitas biaranya. Dan ini applicable atau teraplikasi dalam kehidupan kita. Iman itu menjadi dasar panggilan hidup. Saya menjadi imam yang melayani gereja karena percaya kepada Kristus. Anda semua mengikat perkawinan dalam sakramen karena percaya pada Kristus. Anda berperanan sebagai orang tua yang mendidik anak karena Anda percaya kepada Kristus. Jadi itu dasarnya ada pada iman. Yang kedua, iman menjadi alasan berlaku setia pada hal-hal kecil. Nah, semalam sesudah beberapa hari off, kami melanjutkan lagi novena Maria Bunda Penolong Abadi. Hari Rabu malam, setiap hari Rabu malam, ada novena Maria Bunda Penolong Abadi di Bible Center Batam. Satu seri novena selesai, kita akan lanjutkan dengan seri berikut sampai akhir tahun. Ini pesertanya tidak banyak. Kadang-kadang itu orang banyak datang, tetapi sesudah itu hilang lagi. Yang setia itu ada pada 6 orang, 7 orang, 10 orang, dan sebagainya. Saya tetap memelihara kelompok yang kecil ini. Kenapa? Karena saya percaya pada perumpamaan penaburan benih. Benih yang jatuh, ada yang jatuh di pinggir jalan, dimakan burung. Ada yang jatuh di tanah berbatu-batu, tumbuh sebentar mati. Ada yang jatuh di semak duri, tumbuh tapi dihimpit dan mati. Tapi ada juga yang jatuh di tanah subur. Jadi bisa lihat presentasinya, kebaikan yang ditabur itu hanya 25% yang menghasilkan buah. Kalau itu diterapkan dalam dunia usaha, siapa yang mau berinvestasi 100, tapi 75-nya mubazir, lalu harapan bahwa 25% itu yang akan membawa hasil. Dalam paradigma iman, kita justru memakai ini. Iman itu bertumbuh pada hal-hal kecil. Nanti Tuhan yang menggunakan hal kecil ini untuk melakukan hal yang besar. Yang ketiga, pola hidup sehari-hari hendaknya menjadi ungkapan iman. Ya. Kita mulai bangun pagi, mari kita menyatakan iman dengan cara apa? Berdoa. Kita bertemu dengan pasangan kita di dalam rumah, anak-anak kita. Mari kita membuat pengungkapan iman dengan cara apa? Menyapa dengan keramahan dan penuh belas kasih. Ketika kita mulai keluar dan bekerja, kita hendaknya mengungkapkan iman dengan cara apa? Menghargai pribadi-pribadi lain sebagai manusia yang semartabat dengan kita. Kita mengungkapkan iman dengan cara apa? Menjalankan karya kita dengan standar moral dan iman yang benar. Tidak menipu, tidak korupsi, tidak mengambil hak orang, dan seterusnya. Ya. Ketika kita selesai kerja, kita bersyukur kepada Tuhan. Bahkan boleh juga melengkapinya dengan Ekaristi Kudus pada misa sore. Karena kita bersyukur kepada Tuhan atas penyelenggaraannya. Lalu kita kembali ke rumah. Kita menikmati satu suasana yang hangat.
lalu kita menikmati rejeki kita malam itu, lalu kita pergi beristirahat dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, coba bayangkan satu ritme hidup seperti ini sebagai sebuah ungkapan iman. Kalau itu terjadi, bukankah kita dari waktu ke waktu diarahkan ke jalan yang benar? Nah, di dalam surat Paulus kepada umat di Roma, bab 4 ayat 18 sampai 22, kita melihat garis bawah tentang pentingnya iman. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Walaupun tidak logis, Abraham tetap beriman. Dan saya mengatakan, iman ini adalah titik temu antara Tuhan dan rasio manusia. Dalam iman, kadang-kadang kita memahami sesuatu, tapi ada sisi lain yang tidak kita pahami. Yang tidak kita pahami kalau dibuat pendekatan rasional semata-mata, maka akan ditolak. Tetapi ketika dipakai pendekatan iman, maka dia akan diterima. Secara rasional, bagaimana Anda bisa percaya bahwa hosti dan anggur di atas altar itu menjadi tubuh dan darah Kristus? Tidak mungkin dijelaskan secara ilmiah. Tetapi ketika itu dipakai pendekatan iman, ya, Tuhan berkuasa untuk melakukan sesuatu di luar nalar manusia, maka iman itu yang membuat seseorang tetap menerima tubuh dan darah Kristus dan dikuatkan oleh karunia itu, yang memberi dia kekuatan untuk hidup dan berkarya. Nah, apa tanggapan kita? Saya menawarkan 3 poin ini. Anda harus mengembangkannya di dalam hidup masing-masing. Pertama, sadari bahwa iman itu karunia yang mengalir dari belas kasih Tuhan. Harus diterima dengan tangan terbuka dan dihargai. Ya, maka jangan melecehkan iman. Kalau di YouTube, di medsos, Anda menemukan banyak orang yang mencerca iman Kristiani kita, jangan melawan dengan mencerca iman orang lain, ya. Kalau kita perhatikan di YouTube sekarang itu banyak channel-channel apologetik itu, saya tidak melihat itu tidak selamanya apologetik. Mereka tidak semata-mata membela iman Kristiani dengan argumen yang valid dan memberikan present ide dari sisi yang berbeda. Yang banyak dilakukan adalah menghina orang-orang dari iman yang lain atau dari gereja yang lain. Ya, iman itu karunia Tuhan untuk mengubah hidup kita menjadi lebih benar. Maka jangan cemarkan dengan cara menghina dan merendahkan iman sesama. Yang kedua, pelihara iman dengan meningkatkan pengetahuan melalui katekese, baca buku katekismus, dalami tentang sakramen, lalu perkuat dengan doa, refleksi, meditasi, menerima sakramen-sakramen, dan tentu saja melengkapi dengan pelayanan. Pelayanan itu juga merupakan bagian dari iman. Lalu yang ketiga, wujudkanlah iman dalam perbuatan nyata sehingga cinta Allah menyentuh kehidupan sesama. Anda boleh mengatakan saya orang Kristiani, saya percaya kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saya percaya kepada Gereja Kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa. Tetapi ketika Anda lalai untuk memperhatikan kaum miskin, maka Anda seperti orang kaya yang lalai memberikan pertolongan kepada Lazarus yang miskin dalam perumpamaan yang dikatakan oleh Yesus. Dan dosa kelalaian juga menghantar kita kepada neraka. Yang berikut tentang karya belas kasih. Apa pesan kerahiman ilahi dalam belas kasih? Di dalam buku harian Santa Faustina nomor 163, paragraf 8, itu saya membaca ini.
Engkau di sini adalah Tuhan, engkau sendiri memerintahkan supaya aku mau berlatih diri dalam tiga tingkat kerahiman. Yang pertama, karya belas kasihan, yakni melakukan apa saja yang mengungkapkan belas kasihan. Yang kedua, tutur belas kasihan. Kalau tidak dapat melakukan suatu karya belas kasihan, maka aku akan melakukannya dengan kata-kataku. Itu seperti menghibur, meneguhkan, menasehati, dan sebagainya. Dan yang ketiga, doa belas kasihan. Kalau aku tidak dapat menunjukkan belas kasihan lewat perbuatan dan ucapan, aku selalu dapat mengungkapkan belas kasihan itu dengan doa. Sebab doaku dapat mencapai tempat-tempat yang secara fisik tidak dapat dicapai. Tiga aspek ini, karya, tutur kata, dan doa, itu kita sebut sebagai karya kerahiman. Ya. Nah, maka bagi saya, buku Harian Santa Faustina 163 ini menampilkan tiga dimensi karya kerahiman. Pertama, kerahiman sebagai spiritualitas. Allah adalah kasih, alam semesta diciptakan karena kasih, orang berdosa diselamatkan karena kasih, lalu umat Kristus menjadi instrumen kasih. Ya, tanam itu di dalam kerohanian kita. Yang kedua, kerahiman sebagai filosofi hidup. Kasih menjadi filter ketika kita merencanakan hidup, mengambil keputusan, mengatasi masalah, dan sebagainya. Dalam banyak hal itu, kebencian menjadi filter hidup. Ketika kita mengambil keputusan, kita merencanakan hidup, kita mengatasi masalah, dan sebagainya. Ya. Lalu yang ketiga, kerahiman sebagai aksi nyata. Yang diutamakan dalam kehidupan ialah melakukan sesuatu yang menjadi ungkapan kasih Tuhan kepada manusia dan alam ciptaan. Ya, jadi bukan yang berkata-kata, tapi melakukan karya konkret. Ya, tetangga yang kekurangan beras, barangkali 1 kilo beras dari kita, bagi kita itu tidak berarti hanya 1 kilo, tetapi bagi mereka itu berarti kehidupan yang dipertahankan. Ya, nah aksi-aksi nyata seperti ini merupakan satu elemen yang penting. Nah, ada sekelompok orang yang pergi bersiarap Porta Santa. Lalu ada peserta yang kecopetan. Dan barang yang hilang itu bukan barang main-main. Paspor, HP, uang, dan sebagainya. Lalu karena itu terjadi di Roma, beberapa Romo yang mahasiswa turun tangan menghubungkan orang-orang ini dengan kedutaan. Lalu dalam waktu singkat, paspor baru diperoleh, tetapi dalam paspor itu tidak terdata yang memperoleh visa, maka mereka tidak bisa meneruskan ziarah, melainkan harus pulang ke tanah air. Nah, bagi orang-orang ini, bagi teman pastor yang menghubungkan mereka dengan kedutaan, ini adalah sebuah hal yang sudah biasa mereka lakukan. Dan itu bukan hal yang not a big deal begitu. Tetapi bagi pasangan yang kehilangan paspor ini sama dengan menyelamatkan nyawa, menghindarkan mereka dari menjadi orang terlantar di negara orang. Ya, kerahiman sebagai filosofi hidup itu membentuk pola pikir, ya, membentuk pola pikir dan seterusnya. Ya, nah sekarang apa kata uh, kitab suci tentang itu? Yakobus bab 2 ayat 14 sampai 17 mengatakan demikian. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahalnya ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakan kain panas dan makanlah sampai kenyang." Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Nah, seringkali di dalam kehidupan kita secara tidak langsung juga kita bersikap seperti ini. Ada orang yang membutuhkan bantuan. Kita sebetulnya bisa bantu, tetapi kita enggan, mungkin karena memang pelit atau ragu-ragu, lalu kita membungkusnya itu dengan cara begini. Sorry, saya tidak bisa membantu secara langsung, tapi saya berjanji untuk mendoakan dirimu. Ya, kudus kan? Saya berjanji untuk mendoakan dirimu. Tetapi yang dia butuhkan pada saat itu bukan doa. Dia butuhkan makanan,
dia butuhkan penghiburan, dia butuhkan duit dan sebagainya. Tapi kita memberikan doa. Nah, pikirkan sendiri. Tanggapan kita. Nomor satu adalah terus-menerus melakukan peresapan spiritualitas kerahiman yang diwahyukan Tuhan dalam pengalaman mistik Santa Faustina yang merupakan wahyu personal. Selain Santa Faustina itu kita juga bisa belajar dari tokoh mistik yang lain. Ya. Nah, kebetulan di depan kita ada catatan harian Santa Faustina. Teruslah baca, dalami, lalu resapkan isi ajaran atau tulisan Santa Faustina yang merupakan wahyu personal. Tetapi harus melangkah ke kehidupan standar berikut, yakni peresapan, internalisasi itu peresapan berkelanjutan dari spiritualitas kerahiman yang diwahyukan Tuhan dalam sejarah keselamatan. Itu adalah wahyu universal. Maka jangan berhenti pada buku harian Santa Faustina, tapi masuklah ke dalam pengajaran Yesus Kristus, terutama di dalam kitab suci. Ingat apa yang saya selalu katakan, Anda boleh meninggalkan Santa Faustina, tetapi tidak boleh meninggalkan Yesus Kristus. Anda bisa melepas buku harian Santa Faustina, tetapi tidak bisa melepaskan kitab suci. Maka kita terinspirasi oleh tulisan Santa Faustina, kita dalami dengan frame yang ditulis Tuhan atau diwariskan Tuhan dalam kitab suci. Lalu kita melangkah ke poin yang ketiga, adaptasi kerahiman yang kita petik dari wahyu personal dan wahyu universal ini sebagai filosofi hidup untuk membentuk pola pikir, attitude tadi. Nah, akhirnya kita melakukan karya-karya kerahiman tanpa pamrih. Ada saatnya kita harus bisa melakukan karya tanpa pamrih. Nah, teman-teman sekalian, 8 poin ini sudah kita cover, ya. Maka pada hari ini saya ingin mengucapkan congratulations untuk semua pihak yang sudah mengikuti seri pengajaran ini. 4 rumpun kebajikan tahun jubileum dalam terang kerahiman ilahi. Maka saya ingin mengakhiri refleksi ini dengan mengutip Injil Matius bab 5 ayat 16. Hendaknya terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Inspirasi yang Anda peroleh, baik dari buku harian Santa Faustina, maupun dari refleksi dan meditasi atas firman Tuhan di dalam kitab suci, itu harus membuat dirimu menjadi cahaya yang bersinar. Ingat Moses itu ya. Sesudah bertemu dengan Tuhan dalam kemah pertemuan, dia keluar itu wajahnya bersinar. Dan semua orang Israel melihatnya itu. Nah, alangkah baiknya bahwa dirimu yang juga mendalami nilai-nilai spiritualitas warisan Santa Faustina yang diperkaya dan diteguhkan oleh refleksi tentang firman ilahi juga menunjukkan terang Kristus melalui tutur kata, tingkah laku, dan perbuatanmu. Karena dengan cara itu, besar kemungkinan tanpa kata, kesaksian hidup Anda sudah bisa menarik banyak orang untuk mencari Kristus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Baik, terima kasih untuk perhatian teman-teman sekalian. Saya mengakhiri refleksi malam ini, lalu mengembalikannya dulu kepada Ibu Jau, Maria, supaya menghantar kita ke dalam pendalaman. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo Orel Ya, Bu Ellen ya, dengan silakan. pengajarannya yang sungguh-sungguh meneguhkan bagi kita semua dan mengingatkan kita kembali bagaimana kita bisa menjadi pewarta dan pelaku kerahiman belas kasih. Kita merasakan, kita mau berbagi pengalaman bagaimana Tuhan begitu indah memberikan belas kasihnya kepada kita. Silakan teman-teman, kalau ada yang mau bertanya atau berbagi pengalaman, dipersilahkan. Jangan lupa saya ingatkan kembali yang belum mengisi daftar hadir,
ada di kolom chat. Silahkan untuk mengisi kembali. Saya nggak bisa, Bu Ellen. Oh ya, Bu Melani sudah tercatat. Udah kecatat ya. Ya, Saya nggak bisa. Makasih ya Bu enggak Ellen. apa-apa. Iya, Mungkin ada yang mau men-sharingkan pengalamannya sedikit. Hmm. ya. Baik, sambil menunggu orang mau bertanya, saya mau sharingkan sebuah pengalaman tentang eh, karunia yang saya peroleh di dalam membimbing atau membawa peziarah untuk merayakan eh, Pintu Kudus ini. Hmm. Nah, kalau kita mau jujur, ya, salib hidup kita itu kan banyak dan bermacam-macam. Setiap hari. Beras kuranglah itu salib. Anak tidak hidupnya ugal-ugalan itu salib. Relasi dan komunikasi suami istri terhambat salib. Relasi pastoral antar sesama imam maupun biarawan-biarawati tidak jalan baik salib. Nah, semua itu salib yang konkret. Nah, ketika saya bersama rombongan saya membuat prosesi salib menuju Basilika Santo Petrus itu jaraknya cukup jauh. Via della Consiglione itu beberapa ratus meter jauhnya itu ya. Bagi yang sudah pernah ke sana pasti tahu dari Castel di Angelo sampai kepada eh, pintu Basilika dan masuk ke dalam sampai altar Petrus itu lumayan jauh jaraknya. Salib yang diberikan kepada kita itu salib yang ringan untuk diarak, bukan salib yang dipikul. Saya sempat berpikir, apakah ini yang Tuhan kehendaki? Bahwa saya ada di sini untuk mengarak salib dia dalam sebuah prosesi yang saya boleh katakan eksklusif milik orang-orang yang mampu. Hanya orang yang mampu yang bisa membiayai persiaran sampai di sana. Saya termasuk orang yang mendapat karunia kelimpahan mampu karena pergi gratis. Tapi yang lain-lain itu tidak keluar, tidak sedikit keluar duitnya. Dan semacam satu eksklusif milik para wisatawan. Apakah ini sesungguhnya yang dikehendaki Tuhan? Maka itu menjadi pertanyaan yang menggantung di kepala saya di dalam prosesi itu. Tetapi ketika sudah bergerak masuk ke dalam lapangan itu, lalu sudah mengarah kepada pintu suci, itu sempersit pikiran keluar begini. Betul, salib hidupmu itu adalah salib konkret. Itu yang Anda hadapi setiap hari. Dan itu Anda jangan menghindar. Terima dengan sepenuh hati. Tetapi jangan lupa, sesudah salib Yesus itu ada kebangkitan. Ya, maka salib itu bukan hanya satu simbol penderitaan demi pengampunan dosa, tetapi juga salib itu adalah harapan yang menghantarmu menuju kebangkitan. Karena itu, salib-salib yang kita temui setiap hari itu perlu kita satukan dengan salib Kristus yang menghantar kita kepada kebangkitan dalam sebuah perayaan untuk mengingatkan kita bahwa penderitaan itu tidak boleh dihindari, tapi jangan berhenti pada penderitaan. Lihat melewati penderitaan dalam harapan akan kebangkitan. Nah, ketika memperoleh inspirasi itu, baru saya merasa bahwa perjalanan saya bersama pesiara ini memiliki makna. Worth it. Lapangan Santo Petrus itu, Basilika Santo Petrus itu bukan tempat yang kusuk untuk berdoa. Tempat kusuk berdoa itu di Lourdes sana, atau di Fatima, atau di apa tempat devosi yang lain, ya, bukan di Lapangan Santo Petrus atau di Basilika Santo Petrus Vatikan, bukan. Tetapi di tempat itu, ketika perayaan itu berjalan, kita menemukan tanda harapan yang bersinar untuk
gereja sejagat yang datang dalam bentuk berbagai orang yang berprosesi bersama, menyanyi dalam melodi yang sama, tapi dalam bahasa yang berbeda-beda. Ya, itulah interesannya. Kita menyanyikan himne jubileum, di depan saya menyanyi dalam bahasa apa, saya tidak tahu. Kami menyanyi dalam bahasa Indonesia, di belakang orang menyanyi dalam bahasa Tamil, dan sebagainya, tapi semua dalam satu nuansa universal. Nah, hanya pada saat itulah saya merasa bahwa pesiaran ini ada maknanya. Ya, merayakan harapan akan kebangkitan. Salib tidak semata-mata sebagai sebuah tanda penderitaan demi pengampunan dosa, tetapi harapan akan kehidupan kekal yang menjadi tujuan kita semua. Apalagi kita sudah di atas kepala 6, itu waktunya sudah dekat. Jangan tidur terus, ya. Pertemuan dengan Tuhan itu sudah dekat. Maka beri makna yang baik dan mendalam untuk kehidupan itu, untuk salib kita masing-masing. Baik, terima kasih. Itu sharing saya dari eh, pengalaman siaran yang terakhir. Mungkin ada yang mau sharing juga? Silakan. Ada Suhani Jaya menelpon dari Paroki Santo Paulus Depok. Bagaimana? Mau sharing sesuatu, Suhani? Tidak ya? Oke. Selamat malam, Romo. Ya, silakan. Kebetulan kalau Romo bercerita tentang boleh masuk Porta Sangta, kami juga awal Maret, pertengahan Maret, boleh diizinkan juga Tuhan ke sana. Memang yang seperti Pater gambarkan bahwa suasana hiruk pikuk di Basilika itu susah buat kita konsentrasi. Tapi ya sungguh merasakan kebesaran Tuhan aja bahwa memang karyanya luar biasa. Itu yang saya rasakan dan selama perjalanan itu gesekan dengan suami juga bukan suatu hal yang gampang yang saya alami, eh, tapi Tuhan memelihara kami ya untuk terus bersabar. Oke. Terima kasih, Bu Suhani, Terima untuk kasih. sharingnya. Baik. Oke, kelihatannya tidak ada yang eh, mau sharing. Saya menyampaikan dulu tentang bulan depan. Ya, Sebentar. Rom. Ya, bulan depan itu bulan November, kita sudah mendekati Pesta Kristus Raja. Kita akan meneruskan pengajaran kita pada tanggal 27 November, ya. 27 Ya, November, Kamis yang keempat, kita eh, baik. Ya, nanti tanggal 27 November ada pengajaran berikut, kelanjutan dari yang ada sekarang, tapi perspektif yang berbeda juga. Tetap masih dalam kira-kira kesimpulan dari tahun jubileum. Sekali lagi, demi memberikan makna bagi gerakan keragaman ilahi yang kita miliki. Oke, saya sangka begitu aja dulu. Kalau seandainya tidak ada lagi yang bisa sharing atau mengungkapkan sesuatu, kita ya. mungkin silakan Bu Ellen ya. Baik, teman-teman, bila masih ada yang ingin bertanya, bisa dituliskan di WhatsApp grup
linknya yang belum bergabung dalam WhatsApp group, silakan untuk bergabung, ada di kolom chat. Nanti Romo akan menanggapi. Baik, sampailah kita di penghujung perjumpaan kita malam ini. Teman-teman terkasih, terima kasih atas antusiasme, semangat dan kerjasama belajar bersama mendalami pesan-pesan tahun jubileum 2025 untuk gerakan kerahiman ilahi. Kita jumpa kembali tanggal 27 November jam 7 malam waktu Indonesia Barat secara virtual. Catat, jangan sampai terlewatkan mutiara indah ini. Karena Romo Aurel sudah dengan setia untuk melayani kita, memberikan nutrisi yang sungguh bermanfaat, membuat kita supaya betah dan ketagihan dengan kerahiman ilahi. Salam kasih dan damai sejahtera Kristus bersama Bunda Maria yang selalu menyertai keluarga kita masing-masing dan keluarga besar komunitas daring kerahiman ilahi SVD Bible Center Batam yang berani mengandalkan hidupnya kepada Allah. Mari Amin. kita tutup pembelajaran malam ini dengan mohon doa dan berkat dari Romo. Persilakan. Baik, mari kita berdoa. Sebelum kita berdoa, saya titip pesan untuk Martina Eti ya, yang tadi mengirimkan satu pertanyaan, tapi kita sudah tidak punya kesempatan untuk menjawab. Kalau nanti ada nomor WA, mohon saya dititipi nomor itu supaya saya akan menanggapi secara pribadi. Kalau ada di grup, saya akan langsung lihat ke sana. Mari kita menutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Amin. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas rahmat peneguhan yang kami peroleh dalam devosi kerahiman ilahi, suatu warisan kekayaan rohani gereja yang telah berpengaruh bagi kehidupan banyak orang di seluruh dunia. Bersama dengan seluruh umat Allah yang sedang merayakan tahun kerahiman ini, kami berharap kepadamu ya Bapa, ya Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat, Raja kerahiman kami, agar menggerakkan hati kami untuk menjadi pewarta cintamu dengan cara meneguhkan iman kami, mengungkapkan iman kami, dan mewujudkan iman kami di dalam karya-karya pelayanan konkret, karya-karya belas kasih yang menyentuh kehidupan bersama. Semoga oleh cahaya kasih-Mu, hidup kami semakin dimurnikan, harapan kami selalu dikobarkan, dan cinta kami kepadamu dan kepada sesama kami semakin menemukan tempatnya dan memberi sumbangan bagi kehidupan banyak orang. Untuk semua ini, kami bersyukur kepadamu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu. Dan Dan bersama bersama rohmu. rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan memberkati Terima semua. kasih Romo Selamat Aurel. malam. Selamat Iya, terima beristirahat. kasih.